Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Islami kembali di hadapan Anda untuk berbagi info-info Islami. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Diana Channel. Penggali kubur yang melihat mayat diazab. Menjadi seorang penggali kubur memang punya banyak pengalaman, dari fenomena-fenomena mustahil sampai kejadian mayat yang akan ditimbun tanah. Dan kali ini ada sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh seorang penggali kubur yang katanya dirinya melihat sendiri mayat yang dikebumikan itu terkena azab. Si penggali kubur yang tak disebutkan namanya ini bercerita tentang sejumlah fenomena-fenomena yang pernah dilihatnya dari sejumlah mayat yang dikebumikan. Penggali kubur itu mengaku jika mereka terkena azab dari Allah. Dari hal ini, si penggali kubur ketakutan dan ingin segera insaf karena perbuatan liciknya, yakni setiap menggali kubur, dirinya selalu mencuri kain kafan untuk dijual. Si penggali kubur ini langsung menemui seorang ahli ibadah untuk menanyakan kekesalannya dan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percakapan antara si penggali kubur dan seorang ahli ibadah ini pun terjadi. Keduanya saling sharing tentang pengalaman dan apa yang kaitannya dengan azab Allah. Begini kisahnya. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Lantaran aku merasa sangat insaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan ingin sekali bertaubat." Si penggali kubur itu menyesal. Si penggali kubur pun menceritakan semua pengalamannya selama melakoni pekerjaan tersebut. Banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika mayat dikebumikan. Pertama kali, si penggali kubur itu melihat mayat pada siang harinya menghadap kiblat. Tetapi apabila menggali semula kuburannya pada waktu malam, wajah si mayat berubah membelakangkan kiblat. "Mengapa terjadi begitu, wahai Tuan Guru?" tanya pemuda itu. "Wahai anak muda, mereka itu golongan yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu hidupnya. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari menghadap kiblat, bagi membedakan mereka daripada golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah tersebut. Selain itu, si penggali kubur tadi juga pernah melihat keelokan wajah mayat yang berubah menjadi buruk. Golongan yang kedua, aku melihat wajah mereka sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Tatkala malam hari ketika itu, aku menggali kubur mereka, aku melihat wajah mereka telah berubah menjadi buruk. Mengapa begitu halnya, wahai Tuan Guru? Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai anak muda, mereka itu golongan yang meremehkan dan meninggalkan sholat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama sekali dihisab. Jika sholatnya sempurna, maka sempurnalah amalan-amalan kita yang lain." Si penggali kubur itu menyambung lagi, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga yang aku lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa saja. Apabila aku menggali kuburnya pada waktu malam, kulihat perutnya terlalu gelembung. Keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu." Jawab ahli ibadah tersebut, "Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak muda." Balas ahli ibadah itu lagi. Bahkan pernah si penggali kubur itu melihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu? Ia juga melihat mayat yang kukunya amat panjang hingga membelilit seluruh tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya. Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai anak muda, itulah golongan manusia yang durhaka kepada kedua ibu bapak sewaktu hayatnya. Sesungguhnya
Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak ridho kepada manusia yang mendurhakai ibu bapaknya mereka. Itulah golongan yang gemar memutus silaturahim. Semasa hidupnya, mereka suka melakukan pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sesiapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk dalam golongan umatnya. Kemudian golongan yang keenam yang dilihat, sewaktu siangnya lahatnya kering kerontang. Tatkala malam ketika aku menggali semula kuburan itu, mayatnya tersebut terapung dan lahatnya dipenuhi air hitam yang amat busuk baunya. Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya, jawab si ahli ibadah tadi. Dan untuk terakhir kalinya, si penggali kubur itu melihat wajah mayat yang senantiasa tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya, wahai Tuan Guru? Tanya pemuda itu lagi. Mereka itu golongan manusia berilmu dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. Inilah golongan yang beroleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik sewaktu hayatnya maupun sesudah matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.